Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi di pelatihan ITEBS. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pemodelan dan desain bangunan bertingkat struktur beton bertulang. Nah, untuk kriteria desain sendiri yaitu apartemen 8 lantai, lokasi di Depok dengan fungsi hunian, dan untuk sistem struktur yang digunakan yaitu sistem rangka pemikul momen khusus ditambah dengan dinding geser. Kemudian untuk jenis strukturnya sendiri yaitu beton bertulang dan ukuran gedungnya yaitu 56 meter kali 16 meter dan jumlah lantai itu 8 lantai dengan tinggi lantai 1 sampai 7 itu 3,4 meter dan untuk daknya 3,6 meter. Sekarang masuk ke penentuan material beton dan baja tulangan. Nah, untuk persyaratannya ini mengacu pada SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Nah, untuk persyaratan material beton itu sendiri, di sini kita menggunakan beton berat normal dengan kegunaan sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus. Bisa juga dinding geser. Nah, untuk nilai FC frame minimumnya sendiri yaitu 21 MPa dan untuk nilai FC frame maksimumnya itu tidak ada batasannya. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan beton dengan mutu yang tinggi ya. Kalau misalnya kita mendesain bangunan sistem rangka pemikul momen menengah maupun sistem rangka pemikul momen biasa atau bangunan pada umumnya, nah itu baru kita bisa menggunakan dengan kategori kegunaan umum dengan jenis beton berat normal dan juga berat sedang untuk nilai FC frame-nya yaitu sebesar 17 MPa. Nah, ini mengacu pada SNI tadi 2847. Kemudian modulus elastisitas beton sendiri diizinkan untuk dihitung berdasarkan. Nah, ini ada dua persyaratan. Untuk nilai WC atau berat konkritnya, weight of konkritnya di antara 1400 sampai 2560 kg per meter kubik, maka menggunakan rumus ini. Modulus elastisitas beton sama dengan berat beton dipangkatkan 1,5 kali 0,043 akar FC frame dari beton tersebut. Nah, kemudian untuk beton normal itu modulus elastisitasnya sama dengan 4700 akar FC frame dari beton itu sendiri. Atau biasanya beton 2300 kg per meter kubik. Nah, maka untuk desain kali ini kita menggunakan beton normal dengan kegunaan bangunan tahan gempa itu dengan mutu beton FC frame 30 MPa untuk slab dan juga baloknya, baik balok induk maupun balok anaknya, serta FC frame 35 MPa untuk kolom dan juga dinding gesernya. Nah, kemudian dari syarat ketebalan selimut beton untuk komponen struktur beton non prategang yang dicor di tempat, di sini kita menggunakan ketebalan selimut 40 mm atau ketebalan pada umumnya. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan dari baja tulangannya.
pada pasal 20.2 mengenai batang dan kawat non prategang, tulangan dan kawat non prategang harus berulir, kecuali untuk batang atau kawat polos diperbolehkan digunakan sebagai tulangan spiral. Nah, jadi kalau misalnya tulangannya kolom persegi panjang, itu wajib menggunakan tulangan berulir itu. Kemudian kalau misalnya kolomnya berbentuk lingkaran atau tulangannya spiral, nah diperbolehkan menggunakan kawat polos. Nah, kemudian untuk dari penggunaan sendiri, untuk tulangan lenturnya, baik pada kolom maupun baloknya, dengan aplikasi sistem seismik khusus. Di sini kita menggunakan F-yield-nya sebesar 420 MPa. Kemudian untuk tulangan gesernya dengan aplikasi sistem seismik khusus menggunakan baja tulangan yang mempunyai F-yield 420 MPa. Jadi sama. Nah, ini kemudian untuk material yang digunakannya bisa A1064M, A1022M maupun yang lainnya. Ini berdasarkan dari ASTM. Oke. Nah, kemudian ini merupakan persyaratan dari penggunaan baja tulangan pada sistem rangka pemikul momen khusus atau yang sejenisnya, termasuk balok kopel dan pilar dinding. Nah, ini ada persyaratannya pada pasal 20.2.2 5.b, itu pada ASTM A615M, tulangan mutu 280 bila persyaratan 1 dan 3 dipenuhi, dan ASTM A615M, tulangan mutu 420 bila 1 hingga 3 persyaratan tersebut terpenuhi. Nah, yang pertama, kekuatan lele aktual berdasarkan tes pabrik tidak melebihi nilai F-yield-nya lebih dari 120 MPa. Nah, bila kita menggunakan tulangan dengan F-yield 420 minimumnya, maka maksimumnya tidak boleh melebihi 545 MPa. Kemudian rasio dari kekuatan tarik aktual terhadap kekuatan lele setidaknya sebesar 1,25. Nah, dari rasio tensional stressnya dan juga release stressnya itu tidak boleh lebih dari 1,25 gitu. Jadi harus mendekati. Kemudian perpanjangan minimum pada 200 mm harus bernilai sekurang-kurangnya 14%. Nah, ini untuk tulangan diameter 10 sampai dengan 19 mm. Kemudian 12% untuk tulangan dengan ukuran diameter 22 sampai 36 mm, dan 10% untuk tulangan dengan ukuran 43 sampai 57 mm. Nah, ini berarti persen tersebut merupakan elongasi, dan semakin tinggi diameter yang digunakan, maka persen elongasi tersebut akan semakin rendah. Nah, maka di sini kita menggunakan baja tulangan BJTS 420B, yang mana dia memiliki kuat lulu minimum sebesar 420 MPa dan maksimum 545 MPa. Berarti persyaratan 1 sudah terpenuhi. Kemudian kuat tariknya juga sama, 525 MPa. Nah, ini berkaitan dengan rasio TS per YS-nya.
berarti 525 per 420. Nah, itu dapat 1,25. Kemudian dari regangannya, dari elongasinya, di sini juga sudah memenuhi 14% untuk kurang dari 19 mm, 12% untuk persyaratan tersebut, kemudian 10% untuk lebih dari 36 mm. Maka BJTS 420B telah memenuhi persyaratan SNI 2847 pada pasal 22.25B. Maka digunakan turangan ULIR tersebut. Nah, kemudian masuk ke preliminary design gedung struktur beton bertulang. Ini sama acuannya pada SNI 2847 2019. Nah, di sini kita terlebih dahulu mendesain kolom tersebut. Nah, di mana terdapat atap, kemudian ini maksudnya lantai 8 sampai lantai 2 dan dasarnya. Untuk beban sendiri kita asumsikan terlebih dahulu, misalnya pada beban di atap termasuk arsitektur, beban dari material yang kita gunakan itu sendiri maupun yang lainnya, itu kita asumsikan untuk di atap sebesar 850 kg per meter persegi. Kemudian untuk beban lantainya itu kita asumsikan sama semua, dari lantai 8 sampai 2 itu sebesar 1.500 kg per meter persegi. Nah, untuk tributary areanya kita ambil yang terbesar, itu pada bagian tengah dari gedung yang akan kita desain. Di sini jarak antar baloknya itu 6, kemudian di sini 4 meter, dan di koridor gedung tersebut 1 meter. Berarti 6 kali 4 tambah 1 sama dengan 30 meter persegi. Dengan beban kolom dikali saja. Di sini dapat 25,5 ton. Kemudian untuk lantai 8 sampai 2 45 ton. Nah, sehingga akumulasi beban dalam satuan ton atau beban aksialnya itu pada atap 25,5 sampai pada lantai 2 itu sebesar 340,5 ton. Nah, sehingga ketika kita dikonversikan ke kilonewton atau dikalikan dengan 9,81 kg per second kuadrat dikali 1000 per 1000, kita dapat angka sebagai berikut. Nah, kemudian seperti tadi untuk kolom, mutu beton yang kita gunakan yaitu FC frame 35 MPa. Nah, kemudian kita asumsikan estimasi bahwa akumulasi beban ini diterima oleh 30% dari mutu beton tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tekanan itu sama dengan gaya per luasannya. Berarti kalau kita nyari luasan itu sama dengan gaya per tekanan yang dapat diterimanya. Nah, ini kita asumsikan 30% itu dia hanya dapat menerima dari akumulasi gaya aksialnya, belum termasuk momen geser maupun yang lainnya. Nah, untuk B desainnya atau lebarnya kita asumsikan 500 mm pada semua lantai, sehingga didapat H hitungnya
sebesar 48 pada lantai 8 dan terbesar pada lantai dasar itu sebesar 636. Nah, oleh sebab itu kita samaratakan dan bagi jadi 2 segmen, yaitu lantai 1 sampai 4 dan 5 sampai 8. Nah, untuk segmen atas itu kita gunakan H desainnya untuk kolomnya sebesar 600 mm. Nah, untuk bagian bawahnya itu sebesar 700 mm. Seperti itu. Oke, kemudian setelah kita desain kolom, kita desain balok. Nah, ini mengikuti persyaratan SNI tadi 2847 pada tabel 9.3.1.1 tentang tinggi minimum balok non prategang. Nah, ini ada berbagai kondisi perletakan, ada perletakan sederhana, sendirol, kemudian menurut satu sisi, menurut dua sisi, maupun cantilever. Nah, dengan minimum H-nya ini ada berbagai rumusnya. Nah, kemudian untuk E-fill atau mutu baja tulangan yang kita gunakan lebih dari 420 MPa. Nah, ini harus dikalikan dengan 0,4 ditambah F-fill-nya, misalnya 600 per nanti dibagi dengan 700. Oke, nah dengan rumus tersebut kita bisa menentukan B desainnya, H hitungnya. Nah, untuk balok induk A itu pada bentang 6 meter, dengan perletakan menurus. Nah, menggunakan konstanta 12, berarti 600 mili dibagi 12 itu dapat H hitung sebesar 500 mm. Nah, terus kita gunakan H desainnya 500 mm dan B desainnya 300 mm. Maka bisa kita katakan oke. Nah, ini untuk asumsi desain awalnya saja. Nanti kalau misalnya tidak bisa atau tidak memenuhi, maka kita desain ulang. Nah, kemudian untuk induk B-nya pada bentang 4 meter dengan perletakan menerus konstan yang sama, dapat H hitungnya 333 mm. Maka kita gunakan H desainnya 400, kemudian B desainnya sama. Dan untuk balok anaknya juga sama, kita gunakan H desain 400. Nah, untuk perletakan balok anak ini adalah pin. Oke, setelah kita desain balok, maka kita lakukan reduksi momen inersia dan luas penampang yang diizinkan untuk analisis elastis pada level beban terfaktor. Ini untuk kolom kita reduksi momen inersianya sebesar 0,7 dari momen inersia grossnya. Kemudian untuk balok, nah ini sebenarnya untuk balok T ya, itu kita reduksi 0,35 dari inersia grossnya. Nah, tapi untuk balok persegi kita gunakan 0,7 dari inersia grossnya. Nah, ini untuk reduksi balok dia kita reduksi hanya pada momen inersia di aksis 3-nya. Itu sebesar 0,7, dan kemudian untuk kolomnya itu kita reduksi di momen inersia 2 dan juga momen inersia 3 sebesar 0,7. Nah, kemudian kita masuk ke desain pelat. Nah, ini mengacu pada pasal 8 pada SNI 2847. Bisa dilihat pada tabel tersebut terdapat banyak kriteria desain pada berbagai macam mutu dari tulangannya, kemudian juga dari penggunaan drop panelnya. Nah, kemudian kita lihat di sini pada tabel 8.6.1.1, maka
AS minimum untuk plat 2 arah non prategang. Nah, ini kan arahnya hampir sama ya, sekitar tributary area-nya sekitar 4 kali 4 berarti 16 meter persegi, dan juga baloknya juga gak terlalu beda. Berarti kita bisa simpulkan bahwa plat tersebut plat 2 arah gitu, yang artinya rasio antara panjang per lebarnya itu kurang dari 2. Nah, kemudian kita kan tadi menggunakan batang unit ya, lebih dari 420 MPa atau lebih dari sama dengan, maka di sini kita pilih terbesar dari rumus tersebut gitu. Nah, kemudian untuk ketebalan minimumnya plat 2 arah non prategang tersebut dengan balok di antara tumpuan pada sisanya, kita gunakan rumus ini. Nah, untuk alfa FMI sendiri itu merupakan rasio kekakuan antara kolom dan balok. Nah, misalnya kita dapat di sini 89, maka kita gunakan 90. Kalau di sini dapat 120, maka minimumnya gunakan 120, seperti itu. Nah, maka setelah kita lakukan perhitungan dengan menggunakan mutu baja 420 MPa dengan rasio panjang per lebarnya 1 mendekati 1 ya, maka H- yang didapat dari rumus ini itu 89,52. Berarti kita ambil yang terbesar berarti 90, maka H-design yang kita gunakan itu 110 mm. Jadi kalau sudah oke, kita langsung selanjutnya kita desain dinding geser yang akan kita gunakan. Nah, ini mengacu pada pasal 11 dan tabel 11.3.1 tentang tebal minimum dinding geser tersebut. Itu untuk tipe dinding tumpu terbesar dari 100 mm atau 1/25 nilai terkecil dari panjang dan tinggi tidak tertumpu. Kemudian untuk bukan tertumpu, terbesar dari 100 mm atau 1/3 nilai terkecil dari panjang dan tinggi tidak tertumpu. Atau untuk basement dan fondasi eksterior itu menggunakan ketebalan minimum sebesar 190 mm. Atau kita juga bisa menggunakan rumus ini untuk memperoleh ketebalannya, di mana untuk beton normal DH yang diperoleh tidak boleh kurang dari nilai terbesar antara 8 diameter dari tulangan tersebut dan 150, dan untuk beton ringan tidak boleh kurang dari nilai terbesar antara 10 kali dari diameter tulangan dan 190 mm. Untuk nilai lambdanya bisa kita gunakan 0,76 untuk beton ringan dan 1 untuk beton normal. Nah, dari rumus ini kita kan tadi menggunakan beton normal, dan juga di sini kita gunakan diameter tulangannya sebesar 22 mm. Nah, dari rumus tersebut didapat LDH hitung minimumnya sebesar 312 mm. Nah, sehingga kita tentukan tebal desainnya itu 350 mm. Oke. Nah, setelah kita lakukan menentukan desain dari balok, kolom, pelat, dan juga dinding geser tersebut, maka kita tentukan pembebanan pada struktur bangunan tersebut. Nah, berhubung kita akan mendesain
hunian. Nah, di sini terdapat persyaratan dari SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangun gedung dan struktur lain. Nah, pada rumah tinggal, hunian 1 dan 2 keluarga, sini terdapat berbagai kriteria desainnya. Ini untuk beban merata, reduksi beban hidup yang diizinkan, kemudian reduksi beban hidup berlantai banyak diizinkan, dan kita juga bisa melihat pada pasal lainnya. Nah, sehingga sini kita tentukan, nah untuk ruang pribadi dan koridornya, ini termasuk kamar maupun yang lainnya, ini sebesar untuk satuan PSF itu 40 PSF, dan untuk kilonewton per meter persegi itu 1,92 kilonewton per meter persegi. Nah, berarti pada ruang pribadi kita gunakan 1,92 kilonewton per meter persegi, dan untuk koridor ruang publik atau yang tadi yang ini yang berwarna ungu, kita gunakan live load-nya sebesar 4,79 kilonewton per meter persegi. Nah, kemudian kita asumsikan juga beban super dead load-nya atau beban arsitekturnya maupun yang lainnya. Untuk adukan semen, ini mengikuti nilai pada umumnya ya, 42 kg per meter persegi, maka kita konversi ke kilonewton per meter persegi itu dapat 0,42. Kemudian untuk mekanikal dan elektrikal seperti plumbing, kabel-kabel maupun yang lainnya 40 kg per meter persegi, sehingga didapat 0,40 kilonewton per meter persegi. Nah, untuk penutup lantai ubinnya 24 kg per meter persegi, penutup langit-langitnya 4 kg per meter persegi, maupun yang lain-lainnya atau arsitekturnya sebesar 40 kg per meter persegi. Nah, sehingga didapat total dari super dead load tersebut itu sebesar 1,5 kilonewton per meter persegi. Nah, kemudian untuk beban dindingnya kita asumsikan sebesar 2 kilonewton per meter persegi. Oke, mungkin cukup sekian dari pemodelan dan juga desain bangunan bertingkat struktur beton bertulang. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Kita akan belajar mengenai pembebanan lebih lanjut dan juga analisis gempa, sekaligus kita lakukan pemodelan pada items tersebut secara langsung. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih.